Saya seorang Ahmadi. Ahmadi sebutan bagi anggota Jemaat Muslim Ahmadiyah. Ahmadiyah meyakini Imam Mahdi Al-Masih yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam zaman, juru selamat, hakim yang adil, pembaharu rohani atau mujadid, dan pemersatu umat manusia di seluruh dunia sudah datang, yaitu pendiri Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Kawan muslim, saya punya dua kumpulan pertanyaan untuk kawan coba renungkan dan jawab. 1. Bagaimana Anda yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi atau Nabi yang benar? Apakah keislaman Anda hanya warisan leluhur? Atau apakah Anda memilih masuk Islam setelah mengerahkan energi mental mempelajari kebenaran Nabi Muhammad SAW? Bila Anda dengan sadar memilih mengimani beliau, apakah kriteria yang telah Anda gunakan dalam menilai kebenaran beliau? Pertanyaan 2. Bayangkan Anda hidup di Mekah di masa Nabi Muhammad SAW hidup dan mendakwakan diri sebagai Nabi dan Rasul untuk seluruh dunia, dan sudah belasan orang menerima kebenaran beliau menjadi anggota jamaahnya. Mengingat semua kondisi saat itu, apa kemungkinan reaksi Anda setelah mendengar pendakwaan beliau? Apa Anda cuek, tidak peduli? Atau apa Anda tertarik untuk belajar lebih jauh? Atau apa Anda terusik dan mengolok-ngolok atau melakukan perundungan? Atau apa Anda merasa marah dan mulai menganiaya dan mempersekusi beliau dan jamaah kecilnya dengan segala cara? Yang manapun reaksi Anda, apakah Anda tahu kenapa Anda bersikap seperti itu? Tentang pertanyaan nomor 1, mari kita akui, di luar mereka yang masuk Islam dari agama lain, semua muslim di dunia mewarisi keislaman dari orang tua mereka. Kebanyakan kita muslim keturunan. Kita tidak lagi mempertanyakan kebenaran Islam dan Nabi Muhammad SAW. Bagi kita muslim keturunan, Islam dan Nabi Muhammad SAW sudah benar. Tentang pertanyaan nomor 2, tidak mungkin kita mampu menjawab pertanyaan ini dengan jujur betapapun keras kita mencoba membayangkan diri hidup di masa Nabi. Justru karena fakta bahwa dengan ratusan tahun sejarah dan miliaran penganut Nabi Muhammad SAW tidak mungkin salahlah kita tidak mampu membayangkan beliau Nabi yang palsu. Jadi, pertanyaan ini hanya bermaksud untuk menyadarkan kita. Inilah ujian mental dan rohani yang sedang kita hadapi, agar kita merenungkannya. Ini karena ujian keimanan terbesar kita adalah penerimaan dan pengabaran kenabian. Ujian ini berlaku saat kita diberitahu tentang kedatangan seorang nabi untuk kita. Bila kita menerimanya, ujian terbesar kita berikutnya adalah berjuang hingga akhir hayat untuk mengabarkan kenabian ini kepada masyarakat. Bila kita menolak kenabian, kita tidak bisa mencapai tujuan penciptaan kita. Begitupun bila kita menerima kenabian tapi tidak berjuang hingga akhir hayat untuk mengabarkannya kepada masyarakat, kita juga tidak bisa mencapai tujuan penciptaan kita. Sekarang, tidak masalah Anda tidak bisa menjawab kedua pertanyaan. Baru masalah jika Anda tidak bisa menjawab kedua pertanyaan, tapi menolak pendakwaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Juga masalah jika Anda bisa menjawab kedua pertanyaan secara positif, tetapi menolak Hazrat Ahmad. Ini karena ada banyak kesamaan keadaan antara pendakwaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hazrat Ahmad alaihissalam. Dengan menggunakan kriteria yang sama untuk membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita seharusnya bisa membenarkan pendakwaan Hazrat Ahmad sebagai Nabi umati, yaitu Nabi yang tidak membawa syariat dan yang dikaruniai kenabian hanya berkat menaati sempurna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kawan, klik myviral.biz.id untuk mengunduh MP3 Ruhani Kazain, gratis belasan jam audio berisi ilmu dan makrifat
dari imam zaman untuk kebangkitan rohani kita.